saya mau bagi tips ya, bagaimana jika posisi kita hit stop loss ya teman-teman ya. Di sini saya pernah share AUD US dollar ya, mappingnya masih ada demand 1 dan demand 2 ya teman-teman ya. Waktu itu sepertinya ini posisi juga saya intervensi. Semalam saya intervensi AUD USD untuk cut profit dulu. Pasti ada profit sedikit, saya suruh cut karena nggak ada pergerakan yang signifikan lanjutan. Lalu ini AUD US dollar yang lalu juga sempat saya cut loss, tapi dengan keadaan minus, dengan plan buy di demand pertama lalu demand kedua ya teman-teman ya. Nah, hari ini yang akan saya bahas adalah apakah stop loss itu selalu jadi musuh kita ya. Oke. Nah, ini masih ada teman-teman mappingnya AUD US dollar ya, AUD US dollar. Waktu itu saya akan buy di area demand ini ya, dan demand ini price sudah masuk naiknya, tapi sama seperti ini gitu teman-teman, naiknya sama seperti price sekarang ini ya. Dia naiknya kompres, ini juga ini naiknya kompres. Nah, biasanya kalau kompres itu cenderung dia sedang dalam fase korektif. Kompres itu sedang dalam fase korektif. Kalau kita lihat di sini, memang secara tren sementara ya, Aussie sedang mengalami downtrend. Impuls korektif, impuls korektif, impuls korektif. Ya. Ada beberapa korektif di sini. Dan ada beberapa impulsif move. Ya. Impuls korektif, impuls lagi, korektif lagi, impuls lagi, korektif lagi. Nah, otomatis ya guys, waktu kita kena stop loss di demand pertama, dia masuk ke demand kedua, ya. Saat price membreak demand atau supply tidak direspon dengan baik, biasanya dia akan menimbulkan swap zone. Ya, itu yang harus teman-teman ingat, bahwa swap zone itu ada. Misalkan di sini ada rally base, rally ya teman-teman. Di sini ya, demand rally base rally. Waktu price drop, kalau GBP, AUD kan seperti ini ya, ada dua demand. Saya gambarkan dulu. Seperti ini. Dan seperti ini ya. Nah, waktu price drop, apakah dia mereaksi? Biasanya pasti ada reaksi, walaupun sedikit aja ada reaksi. Ya. Lalu mungkin base ini base rally 2 yang saya kotak merah ini break begini ya teman-teman, break engulf ya, engulf di sini. Lalu market ada pullback, mungkin dia drop lagi, engulf lagi ya. Ya koreksi dulu, mungkin drop lagi. Nah,
Teman-teman bisa lihat di sini base demand pertama, ya, demand pertama, demand kedua, sudah sama-sama break. Ada yang ditukar, teman-teman. Ada yang ditukar. Demand ini ditukar jadi supply, swap zone. Dan ini seringkali muncul di market. Sangat sering muncul di market, ya teman-teman. Ini juga ada zone supply, drop. Nah, biasanya Anda bisa lihat, ya, dari high to low, high terakhir ya, Anda bisa lihat areanya, mungkin pakai bantuan Vibo juga bisa, ya. Anda cari di area 50 dan 61, adakah zone di sana? Mari saya agak agresif ambil di sini, di menu yang ini, saya kasih warna biru, karena memang dua diamond ini sudah clear. Tetapi sebenarnya di sini ada lagi dari base rally, ya. Tapi kenapa saya berani sell? Karena memang strukturnya sudah break. Low, low, ini lower low. Walaupun masih nancap di demand. FL-nya di sini ya. Sudah ada flag limit kecil. Nah, jadi keputusan saya waktu itu ini break, ditukar jadi supply, break lagi, nancap di FL. Tapi saya sudah berpikiran, oke, mungkin ini dia akan turun dulu. Karena apa? Waktu saya tarik Vibo dari low ke high, kalau dia mau koreksi ke 50 dan 60%, ya masih di area ini, guys. Ya, masih di area ini. Jadi ini masih ada kemungkinan dia ke sini lagi. Nah, jadi seperti ini. Oke. Jadi saat ada demand engulf, teman-teman bisa cari yang namanya swap zone, area pertukaran, zona pertukaran ya. Dimana demand itu nggak di respect dan dia berubah jadi supply. Nggak berubah begitu saja, nggak. Tapi karena ada reaksi dahulu sebelumnya, after itu baru break. Dan dia baru masuk ke area ini. Ya, dan then dia baru turun lagi. Nah, kalau teman-teman lihat ya, untuk apa, HUD itu bentuknya seperti ini, teman-teman. Ya. Nah, dia sudah punya higher high. Market sudah ada higher high yang kita frame besar. Ya, higher high di time frame besar nih. Higher high di time frame besar. Nah, berarti at least mau nggak mau ini kan sudah jadi Quasimodo. Tinggal kita tunggu pullback-nya. Pullback-nya kemana nih? Pullback-nya kemana nih? Kalau bisa saat Anda cari pullback, cari level 50 sampai dengan 61 untuk Vibo. Nah, ke area nomor 1, area 61, 50 dan 61 itu masih jauh. Demand yang di break itu kan ada di sini. Ya, demand yang di break itu kan ada di sini ya, teman-teman. Ya. Jadi saya masih punya peluang. Masih punya peluang untuk harga pullback ke area supply yang sudah nge-break demand untuk dia lanjut lagi ke bawah.
Seperti ini dulu. Ya. Untuk dia sampai ke area ini nanti tujuannya. Tujuannya ke sini. Nah, teman-teman untuk lebih jelasnya ini, ya, lebih jelasnya ini, sebenarnya ini Anda bisa dapat jelas sekali dengan Anda belajar Dow teori. Dow teori, ya. Dow teori mengajarkan ada primary trend, secondary trend, secondary, ya. Mungkin ini dia akan seperti ini, secondary lagi. Tapi ada juga yang namanya primary, secondary. Ini yang terjadi sekarang ini teman-teman, ini tren turun ini micro trend, ya. Jadi Anda harus tahu saat Anda mau entry di tren naik ini berarti Anda konsen di 50 dan 61. Tapi saat Anda mau ikuti tren turun ini, Anda harus konsen di area ini saja, ya. Karena begitu harga ini, ya, ini harga nanti sudah mulai naik begini, sudah sampai sini dia mulai naik begini, jangan pernah sell di sini, jangan pernah sell di sini sebelum Anda melihat reaksi. Takutnya ini begini dia akan ada air high, ya. Jadi mungkin prediksinya seperti ini nanti. Ini tren turun, ini tren naik. Jadi market itu enggak sesederhana yang Anda lihat sebenarnya. Tapi after Anda paham, analisa Anda jadi sederhana. Karena secara primary, secondary Anda bisa mengerti hal itu. Mungkin untuk aus ini akan saya bahas khusus. Nanti saya bikin video di weekend atau di minggu depan deh. Tentang primary dan secondary trendnya, karena ini cukup bagus. Primary dan secondary trendnya sangat kelihatan. Ya, Dow teori sangat bermanfaat di sini. Ya guys. Jadi saat Anda nggak ngerti trennya itu kemana, itu cukup repot. Ya, kemarin harapan saya bayar di sini, ini akan menjadi level pemantul, ya, untuk ini secondary trennya naik ini. Tapi ternyata seperti ini masih korektif. Jadi saya akan masih tunggu di area 50 dan 61 ini. Untuk target yang lebih panjang lagi. Gitu teman-teman. Jadi ada primary, secondary trend, ada micro trend. Lalu yang pasti itu tadi, saat Anda hit stop loss, jangan berasumsi, jangan berpikiran stop loss itu adalah musuh Anda. Tapi stop loss itu ada teman dekat Anda, teman-teman. Stop loss itu teman dekat Anda. Ya. Dia yang menyelamatkan Anda dari yang namanya margin call. Dia yang menyelamatkan Anda dari psikologis yang buruk. Ya. Stop loss. Teman kita. Menjaga kita dari margin call. Menjaga kita dari stres. Kenapa saya bilang menjaga dari stres? Kalau Anda nggak pakai stop loss, Anda floating, Anda pasti nggak bisa tidur. Ya, selain nggak bisa tidur, Anda pasti sering marah-marah. Ya, ya teman-teman. Betul? Pusing, takut equity habis.
Jadi jangan anggap stop loss itu adalah musuh Anda, stop loss itu adalah teman Anda. Dan saya yakin banyak kok trader yang pasti masih kena stop loss dan nggak ada trader yang nggak pernah loss. Kalau saya bilang pasti pernah, entah itu pasang stop loss, entah itu cut loss manual, ya teman-teman. Jadi biasakan diri Anda dengan stop loss. Anda bisa membalasnya, bukan terus stop and reverse langsung, enggak, tapi Anda harus lihat lagi seperti apa perjalanan harga, baru Anda bisa masuk lagi untuk entry dengan keadaan yang lebih baru, ya teman-teman. Jadi always use stop loss. Stop loss itu adalah teman Anda, dia yang menjaga Anda dari psikologis trading Anda yang bisa menjadi buruk nanti. Oke teman-teman, thank you ya waktunya. Semoga hari Anda luar biasa. Selamat siang dan terima kasih.